warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak kelas 2 sudah siap belajar? Nah, kalau sudah siap, simak terus videonya. Nah, seperti biasa anak-anak, kita ketemu lagi untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perilaku atau memahami sikap kerjasama dan tolong-menolong. Nah, namun seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama dulu. Doa sebelum belajar agar pembelajaran kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tangannya, satukan di depan dada dan kita doa sama-sama yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha, yang kalian dengar tadi adalah doa sebelum belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak kelas 2, hari ini kita akan belajar tentang sikap tolong-menolong dan kerjasama. Apa manfaatnya dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita simak videonya ya. Nah, yang belum ambil buku, ambil pensil, silahkan diambil dulu. Yang penting nanti kita catat atau kalian catat di rumah. Oke? Nah, anak-anak, kalian pasti sudah sering mendengar kata tolong menolong dan kerjasama. Apa sih tolong menolong itu? Nah, tolong menolong artinya membantu meringankan beban orang lain. Tolong menolong juga dapat diartikan sebagai kerjasama. Tolong menolong atau kerjasama bila dilakukan dengan ikhlas, ya, termasuk perilaku terpuji, perilaku yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perilaku itu banyak sekali manfaatnya. Agama Islam mengajarkan umatnya agar saling tolong-menolong. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong dan kerjasama hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan, anak-anak. Ya, kita dilarang untuk melakukan tolong menolong dan kerjasama dalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Contohnya, kerjasama untuk mengambil barang milik teman dan atau kerjasama untuk mengambil buah punya tetangga. Ya, kerjasama ketika ujian sekolah misalnya itu juga tidak boleh, ya. Nah, tolong menolong juga mempunyai manfaat yang sangat banyak. Antara lain, yang pertama, meringankan beban orang lain. Yang kedua, menunjukkan kebersamaan. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, memperbanyak teman. Yang kelima, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang keenam, orang yang suka tolong menolong akan mudah juga mendapatkan pertolongan dari orang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, kita sedang melakukannya untuk diri kita sendiri.
ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Anak-anak kelas 2 yang soleh dan solehah, tolong menolong bisa dilakukan kepada siapa saja. Adapun contoh tolong menolong dalam lingkungan keluarga, misalnya 1. Membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan. Misalnya apa, Bu? Misalnya dengan menyapu, mengepel lantai, merapikan tempat tidur, dan merapikan mainan yang barusan kalian gunakan. Selanjutnya yang kedua, membantu ayah. Misalnya apa? Ya, misalkan membantu nyuci motor, nyuci mobil, ya. Kemudian kita juga bisa membantu mengajari adik untuk mengerjakan PR atau pelajaran sekolah. Nah, tidak hanya di lingkungan keluarga saja, di sekolah sebagai rumah kedua kita juga harus selalu tolong menolong anak-anak. Dengan cara apa, Bu? Misalnya 1. Berbagi makanan dan minuman kepada teman, ya. Yang kedua, kalian bisa mengajari teman kalian ketika teman kalian mengalami kesusahan dalam mencerna pelajaran yang ibu guru sampaikan, ya. Yang ketiga, rajin belajar bersama. Karena apa? Karena tidak hanya menolong teman, ketika kita sedang belajar bersama itu sebetulnya kita sendiri juga tertolong. Nah, selanjutnya kita juga bisa atau harus membantu teman kita yang mengalami musibah. Nah, anak-anak, apakah hanya di lingkungan keluarga dan di sekolah saja kita berperilaku tolong-menolong? Tidak ya. Kenapa? Karena tolong-menolong juga harus diterapkan di dalam lingkungan masyarakat. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara yang pertama, ikut bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah kalian. Yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya apa? Contohnya memberi bantuan kepada korban kebanjiran, korban kebakaran, dan bencana alam yang lain. Selanjutnya, menolong tetangga ketika terkena musibah. Seperti ketika tetangga kita sedang sakit, kita jenguk dia, kita bawakan makanan, dan kita doakan agar penyakitnya cepat sembuh. Anak-anak, sampai sini kalian sudah paham? Anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di rumah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.